Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini spesial tanggal 10 Agustus 2021. Oke, surprise. Ternyata market ya sesuai kita yang ngomongin kemarin langsung tutup beberapa gap, langsung membuat panic selling hampir ya saya bisa bilang 70% sampai 80%. Teknikal saham-saham yang ada itu jadi jelek. Ya, yang ada jadi kayaknya mau breakdown, mau patah trendline, mau jebol support dan sebagainya. Nah, faktornya apa? Ya sesuai judul kita punya morning briefing hari ini, yaitu fenomena aneh yang terjadi setelah Bukalapak ini listing. Sebenarnya ini nggak aneh. Ya, sebenarnya ini sudah saya bocorkan juga di morning briefing kemarin. Ya, terkait bagaimana Bandar memanfaatkan memanfaatkan hype yang ada di tengah-tengah investor retail, sehingga ketika dia punya lot, ya dia punya demand besar banget gitu ya, sehingga sampai 20 juta lot, Bandar bisa jualan dengan mudah. Ya, meskipun memang sangat disayangkan sih nggak sampai hari ketiga ya, gitu. Sangat disayangkan sebenarnya nggak nyampe hari ketiga. Nanti kita bahas di belakang. Ya karena saya yakin teman-teman mungkin ada yang beli juga buka di closing. Kayak gitu. Oke, sebelum itu kita akan open, kita punya trade dan kita seperti biasa. Yang pertama ada DMMX. Ini rekom saya publish di jam 8.53. Kita beli buy on breakout 3.200 3.210 dan alhamdulillah hit. Ya meskipun closingan dibanting ya. Saya sih udah TP karena memang cuma fast trade. Ya. Lumayan 4%-an dapat gitu. Oke, lalu yang kedua ada live trade juga resmi bank. Ini rekom kita start dari 5 Agustus, jadi kita udah cicil di 3.400-an. Alhamdulillah tadi untuk bank hampir ke 4.000. Ya Anda bisa hitung sendiri profitnya berapa gitu, 10% ke atas, bahkan mungkin range 15%. Ya 10 sampai mungkin 15% profitnya. Kayak gitu ya. Jadi bank pun kalau nggak salah di morning briefing kemarin atau beberapa morning briefing yang lalu saya udah cerita nih, teknikalnya bagus, cepat lambat pasti breakout. Ya, oke, lalu yang ketiga ini menu swing kita. Ya saya publish di 8 Agustus kemarin malam ya, di hari Minggu malam saya publish. Ini mohon maaf saya blok. Kenapa? Karena kita masih pakai. Jadi area beli piramid kita 550 580. Tadi kita semua dapat di ARB, disempet dinaikin ke 640, itu udah profit sekitar 15%. Gitu. Jadi kita pun masih bisa, saya pun instruksikan untuk re-entry lagi. Gitu. Karena masih bisa kita pakai planningnya. Ya, profitnya lumayan banget. Lalu ada yang cut loss gak? Belum ada, tapi ada satu emiten yang posisinya sudah minus sekitar 10%. Tinggal penentuan nih, kalau dia besok pasti jebol support ya udah cut loss. Gitu. Wah om, gede banget 10% lossnya. Ya, lumayan ya, lossnya lumayan 10%. Tapi saya pribadi sih nggak ngaruh ya. Toh porto saya masih growth gitu. Jadi contoh di BBKP aja ya, ini saya buka-buka nih. Jadi untuk emiten tersebut itu pun saya udah minus sekitar 12 sampai 13 juta. Ya tapi di BBKP sendiri, cukup di BBKP aja saya sudah profit sekitar 16 sampai 20 juta. Trade done ya. Lot yang saya keep masih ada, tapi trade done yang sudah saya realize jual itu 20 jutaan. Gitu. Jadi udah nutup sebenarnya. Cuman kan sayang ya ngurangin loss gitu kan, lumayan 15 juta kan bisa beli motor baru gitu. Oke, tapi so far belum ada sih yang kena batas. Bahkan ada satu emiten kita yang sudah mencapai area TP. Tapi kita besok mungkin baru mau TP. Ya karena dia digoreng tuh di dekat akhir. Nanti besok saya info ya kalau dia hit TP atau cut loss. Oke, jadi buat teman-teman yang mau join VVIP silahkan. Ya, market begini lagi nggak jelas, Anda butuh seorang mentor, Anda butuh grup diskusi yang sangat mensupport biar Anda nggak panik. Tadi pun kita di VVIP ketika market merah, saya adain Zoom ya. Kita adain Zoom meeting, kita ngobrol, saya share, saya banyak berbicara tentang psikologis gitu ya, menenangkan member-member sehingga ya mereka jadi nggak terlalu panik lah. Mereka bisa lebih tenang, bahkan mereka jadi nafsu beli. Ya karena setelah saya ceritakan begini mereka lebih tenang psikologisnya. Jadi buat Anda yang mau dibimbing bersama kami boleh banget. Mau tes 1 minggu 1 bulan juga bisa. Ya diatur aja. Nanti join ke Telegram kami t.me/silenttraderacademy, lalu chat ke staff silent. Oke, jangan lupa follow juga kita punya TikTok. Ya, follow juga kita punya TikTok. Lalu kita punya
Instagram ya, masih ada giveaway gitu ya, masih ada giveaway pengumumannya kalau nggak salah 13 Agustus. Nah, Anda bisa ikutan lah, siapa tahu dapat profit lumayan kan. Ya, dapat profit dari giveaway kan, bisa buat join VVIP atau untuk kebutuhan Anda yang lainnya. Oke ya. Nah, lalu berikutnya saya akan bahas kepada market. Jadi, seperti yang sudah saya bilang ya, Bukalapak, ini saya sambil bareng Bukalapak bahasanya. Nah, si Buka ya, saya kan udah cerita tuh kemarin bahwa market merah tipis itu kesokong karena satu, Buka. Ya, Buka ini market cap-nya udah kalau nggak salah udah di atas 100 ya. Karena ini udah hitungannya area yang kedua. Ya, udah 100 triliun. Jadi ini udah setara bank-bank besar. Ya, Buka ini udah setara bank-bank besar yang yang cukup mempengaruhi gitu ya, yang cukup mempengaruhi pergerakan di IHSG. Jadi impact-nya terhadap pergerakan Buka ini akan sangat mempengaruhi. Ya, bayangin, dia dari naik 25% dibanting jadi cuma 4%. Itu kan berarti dia turun sekitar 21%. Alhasil apa? Alhasil kita bisa lihat bahwa hancur. Ya, bursa hancur, emiten-emiten lain kena panic selling dan sebagainya. Oke ya, per sekarang market cap-nya sudah 114 triliun. Wow. Ya, dia kalau nanti ARA lagi nih, closing ARA itu udah 130-an. ARA lagi itu sudah sekitar, wah itu udah banyak deh, 160, 170. Jadi memang gak realistis kalau dia ARA berjilid-jilid. Cuman memang saya pribadi expect-nya mungkin hari ketiga. Ya, karena kan offernya tebel 20. Saya predik hari ini dia akan lot di sekitar 5 juta, 10 juta. Tadi kan sempat 10 juta ya, tepat ya. Tapi ternyata langsung diguyur habis-habisan. Ya, kenapa sih Om? Karena gini teman-teman. Ya, mungkin ya teman-teman sudah dijelasin sama beberapa di grup. Ya, di grup-grup lain gitu kan. Karena gini, emiten ini sejarah juga ya. Jadi kalau emiten-emiten big caps yang listing, yang memang waktu dia listing market cap-nya sudah besar, itu memang track record-nya jarang. Yang bisa let's say di atas 3 hari. Ya, mentok memang dia di 1-3, itu kan normalnya. Kenapa? Karena ketika dia digoreng atau let's say ARA berhari-hari, ini pergerakan IHSG jadi nggak real. Ya, IHSG kita jadi ya kayak indeks saham gorengan. Kenapa? Karena dengan contoh. Ketika Bukalapak ARA, itu sama aja kayak misalnya contoh BMRI ARA. Bayangin impact ke bursanya seberapa besar. Nah, maka dari itu memang gak realistis kalau dia ARA berhari-hari, apalagi di atas 4 hari. Itu udah gak logik. Lalu, yang kedua, seperti yang saya bilang, ketika Indonesia ini overhype, melihat segala sesuatu dengan berlebihan, ya, ini baru saya cerita ya kemarin kan, ini baru Bukalapak ya, belum Goto. Wah, itu bisa hype-nya gila lagi. Nah, semoga tapi ini jadi pelajaran. Ketika semua orang buru-buru untuk masuk ke emiten ini, kok BBKP sih salah si Buka ya. Ketika orang buru-buru masuk ke emiten ini si Buka, ya, ini tercermin dari 20 juta lot yang besar kemarin. Artinya saya bandar, saya institusi asing, saya institusi lokal gitu, saya masuk chip in 1 triliun 500 miliar. Ketika sudah naik 2 hari, sudah profit 50%, itu kantong saya tuh udah 500 miliar cuannya. Ya, belum lagi yang masuk 2 triliun, 3 triliun. 50% ada berapa? Ya, 1,5 triliun cuma 2 hari. Itu mau cari cuan di mana? Nah, makanya kebetulan retailnya di Indonesia lagi pada rame nih. Mereka kayak lihat apa ya? Kayak lihat barang langka nih. Kayak zaman dulu batu akik lagi hype, lihat batu akik udah kayak lihat berlian. Semua buru-buru beli, semua berebutan beli. Nah, muncullah lot-lotnya tebol-tebol 10 juta, 5 juta dan sebagainya. Nah, saya sebagai bandar udah profit triliunan, udah profit ratusan miliar, ya saya buang aja. Mumpung bitnya masih tebel. Iya gak? Mumpung bitnya masih tebel ya saya buang. Nanti ketika bitnya tipis, retailer yang panik selling saya nggak kejual. Yang ada profit saya berkurang. Mending saya jual mumpung masih hype. Itulah yang terjadi di hari kedua. Ya, jadi di sesi 2 tadi saya lihat, wah ini udah dicicil nih. Makanya saya bilang di grup, Anda yang mau out
ketika dia open gembok Anda out dulu. Ya sisain lot nggak apa-apa kalau mau spekulasi. Tapi saya sarankan minimal 50% Anda TP dulu. Dan ternyata diguyur habis-habisan. Ya, dan ternyata diguyur habis-habisan. Bahkan salah satu dari asing. Ya. Seperti saya bilang, udah profit dari kemarin kalau kita hitung ya. Sorry. Tanggal 6 ya. 800 miliar gitu. Dia udah buang 800 miliar. Hari ini dia buang 600 miliar. Ya, berarti kan dia udah profit 50% dong. Dia buang 800 miliar, dia udah profit 400 M. Udah cukup, ngapain lagi. Itu faktor kedua ya. Tadi faktor pertama karena big caps ini memang nggak realistis kalau dia arah berhari-hari. Market kita jadi breakout mulu kesannya. Maka kan saya bilang kemarin ini anomali. Hati-hati tetap karena cuman disokong banking dan si buka. Nah terjadi nih hari ini guyur semua ternyata. Ya, jadi poin pertama udah clear, poin kedua udah clear. Nah semoga nih jadi pelajaran buat teman-teman untuk tidak ngikut lagi. Bukan tidak ngikut, sorry. Untuk tidak terjebak lagi apalagi ngantri. Banyak yang nanya ke saya, Om antri gak? Aduh saya bilang ngapain? Ya. Ketika roboh Anda beli di pucuk. Ingat ya, sekali emiten yang IPO itu roboh, itu panic selling udah pasti. Nah, cuman bedanya ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Tapi kalau kasus buka, ya kayak tadi saya bilang, manfaatin pasti asing untuk exit. Mumpung ada yang mau beli, gitu. Asing kan pasti lebih pintar daripada kita. Nah, kita nih karena buta, buta dalam arti maksudnya, wah, udahlah Bukalapak bagus. Bahkan saya lihat banyak yang kasih Excel nih arah hari ke-30 sampai 24.000 harganya. Wah, saya bilang wah ini retail udah kemakan FOMO ini. Ya, udah kemakan FOMO taunya hari kedua langsung diguyur. Ya sudah. Ya. Lalu buka besok masih bisa naik gak, Om? Secara teknikal mungkin ada potensi technical rebound. Biasa habis diguyur dia opening masih ada technical rebound karena mau bagaimanapun meskipun diguyur sekalipun, ini masih ada yang nampung bandar. Ya, bandar-bandar kecil, bandar-bandar lokal ini masih nampung. Besar loh. Contoh AK ini nampung 2 juta lot. Ini besar. Nah, tapi masalahnya, bisa aja AK ini untuk invest. Bisa. Jadi bukan berarti dia harus goreng hari ini juga. Bisa jadi. Ya, jadi Anda harus paham bahwa emiten seperti ini kayak buka, menurut saya akan nanti ke depannya akan lebih stabil. Jadi kayak Arto. Ya, Arto udah 100 udah 100 triliun market cap-nya pergerakan kan jadi stabil 3%, 4%, 3%, 4%. Kalau kemarin di bawah 100 juta di bawah 100 T market cap-nya Arto naiknya gila-gilaan. Ya. Sempat di sini 10%, 10%. Karena market cap-nya masih di bawah 100. Nah, sekarang udah mungkin udah 200 kali ya Arto ya. Udah lebih stabil. Nah, nanti buka pun sama. Karena emiten-emiten seperti ini geraknya pasti akan demand. Kayak MTech lah. MTech pergerakannya pun udah dijaga. Naik juga nggak banyak. Turun pun kadang sustain. Meskipun hari ini MTech-nya ARB. Kayak gitu. Jadi Anda paham, Anda udah paham kenapa bukanya turun. Nah, sekarang fenomena anehnya. Sebenarnya nggak aneh. Tapi mungkin kalau sebagian dari Anda sadar, ketika bukanya diguyur, ya, seakan-akan, ini pendapat saya pribadi ya, seakan-akan ketika bukanya dicicil jual di running trade, itu sampai sekuritas saya ngehang, saya nggak bisa nge-stuck gitu ya, running trade-nya nggak gerak, totonya beberapa detik kemudian udah bukanya open gembok aja, toto udah diguyur. Nah, ketika itu saya lihat di running trade, emiten lain kompak guyur, ya, termasuk rekom-rekom kita beberapa yang kena guyur seperti yang saya cerita, watchlist saya juga diguyur. Seakan-akan retail pada jualan mau masuk berebutan ke buka. Karena gimana? Wah, bukanya udah nggak tutup nih. Si buka udah kebuka nih lotnya. Kita bisa beli. Jadi mereka rebutan. Mereka jual lah. Kayak contoh Breeze, ARB, Agro, ARB, MTech, ARB. Lalu emiten-emiten lain yang turun 4%, turun 5%. Mereka jual untuk masuk ke buka. Jadi tadi terlihat itu. Ya, banyak yang masuk. Bitnya masih tebal-tebal meskipun diguyur. Tadi di sini jelas banget. Nah, kalau sampai retail masih percaya dan mau berebutan, ini bisa distribusinya makin besar. Ya,
bandar itu saya bilang jualannya masih belum banyak, itu masih dikit menurut saya. Jadi baru jual sekitar berapa, paling triliunan ya, sedangkan kita tahu IPO-nya Bukalapak kan 20-30 T kan. Nah itu masih banyak barang yang belum didistribusi ya, tapi kan sebagian memang ada yang invest, jadi dia nggak akan distribusi dalam waktu dekat. Oke ya, jadi paham ya, jadi fenomena yang saya lihat, emiten-emiten ini banyak yang dikorbankan untuk berebutan dibuka. Nah ini jadi sinyal negatif. Negatifnya gimana? Akhirnya emiten lain itu pada habis, dibanting, mereka dikorbanin buat mereka pada beli buka. Nah udah beli buka, bukanya dimanfaatin sama bandar untuk jualan, ya amsyong ya, susah kalau begitu. Jadi ini menyebabkan market kita nggak kuat. Padahal kalau kita lihat teknikal bagus-bagus aja kok teknikalnya. Mungkin karena teman-teman lihat, oh Breeze teknikalnya bagus tapi kok ARB ya. Ya mungkin dikorbanin. Karena saya lihat emiten-emiten broker-broker itu distribusinya barengan. Ya, jual barengan, semua di markdown habis. Nah mungkin uangnya masuk ke buka. Nanti ketika mereka sudah realize, wah si buka udah nggak kasih go profit nih, Anda sudah nggak hype lagi dengan buka karena malah dibanting gitu kan, jadi trauma. Nah uangnya akan masuk lagi ke emiten-emiten yang diguyur ini. Jadi prinsipnya ada panic selling, ada panic buying. Nah tinggal Anda tentuin mana sebenarnya emiten yang roadmapnya masih ada, teknikalnya jelas masih bagus, sebenarnya bandarmologi awalnya masih bagus. Anda cicil aja waktu emiten-emiten ini merah, karena emiten-emiten ini yang cepat naiknya ketika market udah recovery. Ini yang dikorbanin banyak banget ya teman-teman ya. Jadi cukup pedes. Oke, cukup pedes. Ya, ini terjadi juga waktu si Bukalapak book build ya teman-teman ya. Waktu dia BB, semua emiten dijualnya blue chip buat ikut IPO-nya buka. Nah ini terjadi lagi ketika di reguler, sudah di pasar sekunder, dia open gembok rebutan gitu. Jadi ini berimpact. Hati-hati ya. Lalu sampai kapan om ini terjadi? Nah biasanya ya paling mentok memang 2 hari ya, dengan catatan hari pertama, hari keduanya itu cuman apa ya, namanya ya opening, di dump, abis itu nanti menjelang sesi 2 naik. Nah itu yang saya harapkan di perdagangan market besok. Itu sih yang saya harapkan di perdagangan market besok. Paham ya? Jadi ini masih panic selling, masih beberapa saham ARB gitu ya, masih banyak beberapa saham yang auto reject bawah. Nah itu kan besok akan opening ARB lagi tuh, atau minimal turun 2%, 3%. Nah nanti menjelang sesi 1 closing atau menjelang sesi 2 itu baru recovery. Yang kuat akan bertahan, yang lemah akan lanjut turun. Nah yang lemah-lemah ini, yang jebol-jebol support, ya udah kita ikhlasin ya. Jadi nggak usah keep ya, kecuali memang belum jebol support kuat gitu. Kalau kayak saya, emiten yang kita keep itu masih belum jebol support, tapi udah kritis juga. Artinya kalau dia jebol support, udah saya pun ikhlasin out ya, simple gitu. Jadi nggak usah terlalu mikirin juga akan gimana. Anda lihat teknikal saham yang Anda pegang, jebol support kuat, out, udah nggak usah pusing. Nah lalu pertanyaan berikutnya, om, nih IHSG kita breakdown gak sih, atau false break gak sih? Belum ya. Seperti saya bilang, maintain dia minimal kuat di 6130, 6140 deh. Nah, ini kan belum pasti ya, artinya kan ini panic selling. Nanti kita cek lah. Kalau sampai teratas minggu ke depan ambruk, dia main lagi di bawah 6000, 6100, wah itu udah kurang bagus. Ya. Karena memang dari kemarin market naik ini, pertama memang sentimen dari sentimen dari bank kecil. Ya, yang kedua memang nih dari si buka sentimennya gitu. Oke? Nah ini gap-gapnya udah ketutup sih. Jadi ya bagus lah kita sekalian rebalancing. Yang gak prospek kan ketahuan tuh. Ya dia ARB, kita bisa cut, uangnya fresh, money kita udah ada, kita masuk lagi emiten-emiten yang memang sektornya lagi momentum. Ya jadi ada hal positif yang saya lihat ya. Jadi kita bisa manfaatin lah kesempatan ini untuk chip in, untuk masuk, untuk cicil emiten-emiten yang memang prospek. Gitu. Udah paham ya? Jadi predik saya mungkin akan retest 6100 kali ya. Mungkin dia akan retest sekitar 6100, 6080. Nanti yang nggak tahu mungkin sesi 2 atau menjelang sesi 2 naik. Jadi kayak gini lah chartnya. Ya. Kayak gini.
Kan sama ini. Dibanting, saya lupa waktu itu ada apa, besoknya dibanting, tapi closingannya ditarik, lusanya rebound. Nah, jadi kalau planning kita seperti ini, maka nanti Selasa mungkin masih merah-merah, atau bisa langsung hijau, nanti hari Kamisnya, Rabu libur ya, nanti hari Kamisnya itu technical rebound. Balik lagi, yang rebound yang mana? Emiten-emiten yang memang udah prospek, yang memang masih prospek, teknikalnya oke, bandarnya oke, sektornya oke, momentumnya oke. Gitu. Ya mungkin juga kebetulan hari ini apa ya didonasikan ya dari SRO, Self Regulatory Organization, ya B ke P ke C, yaitu SRO kita gitu kan. Jadi ada ke P, ada ke C, ada B. Nah, jadi sebesar 0,18 ya, 0,183. Jadi setiap transaksi jual beli kita teman-teman, 0,183 itu total jual beli itu masuk ya, pembagiannya ada ke C sekian, ada ke P sekian, tapi kurang lebih 0,183 ya, 183. Nah, jadi VV trading kita hari ini ya didonasikan. Ya udahlah, anggaplah kita sambil sedekah gitu, ambil positifnya aja. Nah, lalu Om, ya ini requestan saya nggak bahas dulu kita karena spesifik bahas market dan Bukalapak. Nah, untuk besok apa yang bisa saya lirik? Menurut saya bank-bank kecil itu masih bisa ya. Yang masih maintain di atas supportnya setelah dia breakout itu masih bisa Anda lirik. Oke ya, jadi kayak misalnya Om ada suatu bank kecil, contoh ya. Ini contoh, bukan berarti BBB. Misalnya BBB dia besok koreksi, ini kan koreksi sehat, Anda bisa cicil. Ya, atau misalnya BKSW, nanti BKSW merah beberapa hari Anda bisa cicil. Jadi menurut saya bank-bank kecil memang sudah masanya akan koreksi mungkin beberapa hari atau 1 hari 2 hari. Nah, di masa itulah Anda mau cicil bisa. Ya, BKSW, BBB dan sebagainya. Anda cari aja banyak lah. Ya, yang copet juga nih Denar kuat juga. Ya, Denar kuat ya kan. BGTG nggak tahu kuat gak. Tadi sempat naik tapi dibanting. Baca juga tadi kita sempat fast trade, cuma saya nggak screenshot ya. Dibanting juga dan sebagainya. Jadi banyak emiten bank kecil yang sudah breakout. Nah, pas pullback kita bisa cicil. Ya, kalau kayak kita BBKP kan kita ada swing BBKP. Nah, jadi Anda bisa filter lah yang mana yang bagus. Om, lalu kalau besok sektor apa Om? Atau emiten apa? Yang mungkin saya bisa lihat. Nah, mungkin saya kasih satu disclaimer on ya. Bisa aja besok dibanting, tapi kalau breakout, kalau naik itu cukup seru. Nah, itu namanya Campina, es krim industry atau Campe. Ya, jadi ketika saya perhatikan, Campe ini openingnya dia dibanting. Lalu closingnya bentuk full Marubozu. Ya, closingnya cukup cantik banget gitu ya. Dia membuktikan bahwa dia tidak false break. Belum ya, kita belum bisa bilang dia false break. Tapi di sini kita bisa lihat dia kuat. Karena apa? Karena marketnya merah loh. Orang ini ngorbanin emiten lain untuk beli buka, tapi justru bandarnya malah ngegoreng. Berarti kan di sini kita tahu emiten ini tidak terdistorsi atau tidak terganggu dengan si buka. Mau buka naik kek, mau buka turun kek, ya bandar di sini goreng sesuai planning dia. Nah, kalau bisa jalan besok di hari Selasa, targetnya di sini. Anda bisa mungkin spekulasi buy on breakout 338 sampai 342. Ya, ini area dia punya resisten 338 340. Nah, kalau bisa lolos 340-an deh, kita ambil tengah, ini target di sini. Menurut saya cepat lambat ada potensi target ke sini. Menurut saya ya, cepat lambat ada ke sini. Ya. Jadi kalau saya perhatikan nih after dia break, dia punya konsolidasi panjang, ya dia akan seperti ini, cepat lambat ya. Entah dia mungkin sideways dulu atau rounding, atau bisa langsung di breakout. Jadi Campe masih bisa jadi watchlist. Ya, karena kemarin tuh weekly-nya oke gitu. Ya kan, weekly-nya oke, akumulasinya ada. Nih, Anda cek juga ya. 0728. Tuh, kalau bisa kita lihat ini ada RF, ada ZP, ada GR. Ya mungkin GR retail gitu ya. Tapi kalau kita lihat RF-nya saja,
itu di 313. Artinya rata-rata bandar tuh 313, masih belum profit banyak. Ya baru profit mungkin 5%. Dia beli 160.000, bayangin. Ya, jadi menurut saya dengan akumulasi bandar di emiten setipis ini biasanya ada potensi digoreng. Tapi disiplin. Nah, kita lihat bandar-bandarnya ZP di 290. Nah, ini agak khawatir kalau sampai dia jualan ini bisa ngeganggu pergerakan harga saham. Ya, tapi sisanya kita lihat rata-rata memang di 300 sih. Jadi 29 sampai 300 itu area demand dari bandar, area rata-rata bandar. Nah, memang teknikalnya kalau sampai jebol 290 nggak bagus sih. Jadi kalau Anda mau cicil beli ya coba bisa buy on breakout atau tunggu antri ketika dia correction. Ya, 320 sampai 290. Cukup panjang range-nya ya. Tapi ini best ya, demand zone-nya di sini. Ya. Zona permintaannya tuh di sini. Itu. Feeling saya sih cepat lambat secara mingguan atau bulanan ada potensi kesana. Ya itu sih watchlist dari saya lah. Sisanya karena kebetulan nanti hari Rabu libur juga gitu kan ya, mungkin kita market besok mungkin wait and see. Ya kita doakan market technical rebound cepat lah besok. Emiten-emiten yang ARB bisa segera balik. Oke, saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Ditunggu JRV VIP-nya buat yang mau. Salam share Academy, be silent, be patient, be true.